Pemirsa, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus berkunjung ke Masjid Istiqlal untuk dialog antar tokoh agama. Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus melanjutkan kunjungan ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Jakarta. Gema tabuhan Marawis mengiringi kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Kamis pagi. Masyarakat lintas agama yang sudah menunggu Paus sejak pagi langsung menyambutnya. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menerima kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik dunia ini. Kehadiran Paus di masjid terbesar se-Asia Tenggara ini merupakan rangkaian kunjungan apostoliknya di Indonesia. Paus Fransiskus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Kemudian Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar secara simbolis menandatangani deklarasi Istiqlal untuk kerukunan umat beragama. Penandatanganan deklarasi bersama ini disaksikan para tokoh lintas agama dan diharapkan menjadi upaya mendorong perdamaian serta turut memberikan dampak positif untuk dunia. Kita berprinsip bahwa humanity is only one. Sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Semenjak saya bertugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Paus Fransiskus melanjutkan kunjungannya ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Jakarta. Di dalam kantor KWI, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal. Paus juga bertemu dengan sekitar 100 anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu. Para anak-anak terpilih tersebut juga akan menerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus. Dan ini juga sesuai dengan tema kunjungan Paus, yaitu iman yang kokoh, iman yang teguh menghasilkan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati membuat orang mempunyai sikap bela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Dan pertemuan ini merupakan salah satu ungkapan dari bela rasa itu. Tim TV One mengabarkan. Dan bagaimana jalannya Misa Kudus Paus Fransiskus sore ini, kita sapa rekan kami ada Agita Mahlika langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Agita, prosesi apa saat ini sedang berlangsung di sana? Silakan dengan laporan Anda. Maria Segaf dan juga pemirsa, hingga saat ini Misa Kudus ini masih terus berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jika tadi sebelumnya sudah diawali dengan serangkaian ibadah, kemudian dilanjutkan juga dengan rosario. Rosario ini juga bisa dimaknai sebagai doa renungan. Kemudian juga ada momen silensium atau momen mengheningkan cipta untuk menenangkan diri dan juga batin masing-masing yang tentunya begitu bermakna bagi umat Katolik yang mengikuti misa pada hari ini. Dan saat ini juga pemirsa, ini Misa Kudus yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih terus dilakukan. Rencananya ini akan berakhir pada pukul 18.30. Namun kemudian nanti Maria dan juga pemirsa 18.30 sampai 19.00 ini nanti akan ada penampilan-penampilan. Tadi jika kilas balik pemirsa, Paus Fransiskus ini memasuki area utama Stadion Gelora Bung Karno tadi sekitar pukul 16.30. Kemudian tentunya juga disambut dengan meriah oleh seluruh umat Katolik. Total ada 86.000 umat Katolik yang mengikuti, terdiri dari 63.000 umat Katolik yang mengikuti di Stadion Utama dan juga 20.000 lainnya mengikuti di Stadion Madia yang juga tentunya masih merupakan kawasan di GBK ini. Kemudian juga Paus tadi menyapa dengan menggunakan mobil maung, mobil yang terbuka, begitu berbeda dengan mobil yang sebelumnya digunakan Paus dalam lawatan-lawatannya di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, dan menyapa, mengulurkan tangan dan melambaikan tangan kepada umat Katolik
yang tentunya mengikuti dengan penuh antusias. Dan juga jika tadi kita melihat Presiden Joko Widodo juga tiba dan ikut menyambut dan juga melepas Paus Fransiskus, karena memang esok ini merupakan hari terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia sebelum nanti akan melanjutkan lawatan ke Papua Nugini. Sementara itu juga kita ketahui Presiden pada hari ini juga rencananya akan ada agenda selanjutnya di luar Jakarta, sehingga Presiden Jokowi pun kemudian bertemu dengan Paus Fransiskus tadi di Stadion Madia dan juga tampak berbincang bersama. Dan tadi Presiden juga didampingi oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo. Tadi kurang lebih sampai sekitar pukul 4:30 sore, Presiden Jokowi juga akhirnya meninggalkan kawasan GBK. Hingga saat ini pemirsa masih terus berlangsung misa kudus yang digelar, dan juga untuk personel pengamanan tentunya masih terus berjaga-jaga. Total ada 9.000 personel pengamanan terdiri dari TNI dan Polri. Dan juga tadi kami sempat melihat ada sejumlah penjagaan-penjagaan lainnya yang dilakukan, karena memang hanya umat yang sudah terverifikasi bahkan sudah memiliki gelang tiket untuk bisa masuk ke dalam area ini. Sementara demikian informasi terkini dari GBK, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika mengabarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.